Selamat pagi, saudaraku. Kalau seorang mahasiswa itu mau lulus di dalam ujian, apalagi kalau mau berprestasi, juara, maka harus belajar dengan tekun dan bayar harga. Apalagi kalau kita mau menjadi orang yang suatu hari terkemuka di kerajaan Allah. Di antara orang-orang yang terkemuka bukan supaya kita mendapat hormat dari manusia, saudaraku, tetapi supaya kita dipercayai oleh Allah di dalam kerajaan kekekalan nanti. Maka kita pasti serius. Kita akan sungguh-sungguh memperjuangkan dan bertanggung jawab di dalamnya. Orang yang serius mau menikmati hari tua tanpa penderitaan, dia sudah mulai merajut dan membangun petanya sejak sekarang dengan pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pola tidur yang baik. Kalau orang tidak tiap hari memeriksakan diri di hadapan Tuhan, saudaraku, dia tidak peduli dengan pengadilan Tuhan, itu sangat beresiko kematian kekal. Kematian kekal adalah terpisahnya manusia dari hadirat Allah. Jelas orang yang tidak memperdulikan pengadilan pasti tidak mempersiapkan diri di hadapan penghakiman Allah. Dan kalaupun jadi Kristen lalu mau jadi orang baik, pasti orang itu tidak serius memeriksa dirinya. Semua kita manusia berdosa, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat salah lagi. Karena orang yang tidak peduli dengan pengadilan Tuhan, itu beresiko kematian kekal, terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Orang yang tidak peduli pengadilan pasti tidak mempersiapkan diri di hadapan Allah. Maka kiranya kita memperhatikan hal ini. Kita menyadari betapa pentingnya memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan setiap hari. Pertanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa saya serius dengan Tuhan? Kalau kita tidak benar-benar ekstrim serius, bagaimana kita bisa menularkan keseriusan dengan Tuhan kepada sesama kita? Yang paling utama kepada keluarga inti dan keluarga besar kita. Kita harus menyongsong kekekalan. Kalau dari muda sudah diajar memperkarakan pengadilan Tuhan, makin hari mereka akan semakin kuat. Dan sebaliknya kalau dari muda sudah tidak pernah memperkarakan pengadilan, mereka jadi rusak, saudaraku. Dan hari ini, hampir semua orang tidak memperkarakan pengadilan Tuhan. Termasuk sebagian besar mereka yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Karena mereka sudah tergarami dan terpengaruhi dengan penggaraman yang salah dari dunia ini. Mereka digarami oleh lingkungan sekitar mereka, sahabat-sahabat teman-teman mereka, yang tidak sungguh-sungguh juga mencari Tuhan. Saudaraku, di dalam pengadilan Tuhan, Allah menuntut pertanggungjawaban setiap individu. Apa yang telah dilakukannya dalam mengisi hari hidupnya di bumi. Ingat saudaraku, kita tidak dapat menghindarkan diri dari pengadilan di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita menghindar dari itu. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 4 ayat 13, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Allah, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Makanya saudaraku, sebelum kita diperhadapkan di pengadilan Tuhan, kita sudah membuat pengadilan terhadap diri kita sendiri. Yang selalu saya katakan begini, keraslah kepada diri kita sendiri. Tegaslah kepada diri kita sendiri. Jangan berkompromi, saudaraku. Dan kalau bersalah, kita harus merasa terhukum. Kita menghukum diri kita sendiri. Dan sebenarnya itu otomatis, saudaraku. Orang yang memiliki nurani, yang mengembangkan nuraninya, maka ketika dia berbuat salah,
ia akan peka dan dia akan dapat merasakannya. Dan jangan kita lupa bahwa di dalam pengadilan Tuhan, Tuhan tidak menerima reason atau alasan apapun yang kita utarakan, saudaraku. Salah adalah salah, benar adalah benar. Pengadilan Tuhan adalah satu-satunya pengadilan yang tidak bisa dikompromi, saudaraku. Yang tidak bisa disuap, salah adalah salah, benar adalah benar. Jadi jangan kita membuat alasan apapun. Maka saya mengajak kepada pencinta renungan The Message pagi hari ini. Ayo, kita mau hidup benar. Kita mau bertanggung jawab. Kita tata hidup kekal kita. Dimulai dari hari ini. Maka ketika kita menata hidup kekal kita dimulai hari ini, saya percaya saudaraku, kita semua akan masuk di dalam pathway takut akan Tuhan. Kita memperkarakan setiap jengkal yang kita lalui dalam hidup ini. 24 hours, 7 days. Kita sungguh hati-hati dalam setiap langkah hidup kita. Mengingat pengadilan di hadapan Tuhan itu harus dihadapi oleh setiap kita. Dan kita tidak tahu kapan hari itu terjadi, saudaraku. Maka harus selalu diingat bahwa hukuman kematian atas manusia itu bisa terjadi kapan saja. Makanya jauh-jauh hari kita sudah berkata, aku perlu Tuhan. Aku perlu Engkau Allahku. Hanya dirimu saja yang kubutuhkan dalam hidupku. Biarlah aku menjadi partnermu Tuhan. Untuk aku bisa mengubah banyak orang. Tapi yang terutama aku mau mengubah diriku dulu. Untuk semakin sempurna. Seperti Bapa serupa dengan Yesus. Setiap hari saudaraku kita memperhatikan hidup kita di hadapan Allah. Seakan-akan ada di hadapan pengadilan Tuhan setiap saat 24 jam 7 hari. Coba kalau kita ilustrasikan begitu tiap hari, kita takut saudaraku. Kita tidak berani sembarangan. Dan seiring berjalannya waktu, pada saat kita membereskan diri di hadapan Tuhan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada pencobaan saudaraku. Dan yang kedua, Tuhan mau kita bertumbuh. Jadi nanti di hadapan pengadilan Tuhan, Tuhan bukan hanya memperkarakan kita berbuat dosa atau tidak. Kita melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Tetapi apakah kita bertumbuh atau tidak? Apakah umur rohani kita sesuai dengan kedewasaan umur biologis kita? Itu perlu ditanyakan. Sebab kalau kita masih punya perjalanan waktu, berarti kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Dan harus belajar, harus bertumbuh dewasa, harus semakin sempurna. Supaya ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan menemukan wajah Yesus di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Tuhan menemukan wajah Yesus dalam hidup kita. Itu akan membuat Bapa tersenyum dengan hidupmu dan hidupku. Itu yang seringkali membuat saya frustasi, saudaraku. Masih saja jatuh, masih saja gagal. Tapi jangan pernah lelah, saudaraku. Kita harus berjuang. Ada Roh Kudus yang selalu menguatkan, menopang, dan memampukan kita untuk kita patah hati dengan dunia ini. Patah hati dengan dosa dan menjauhi segala kejahatan di mata Allah. Amin, saudaraku. Di dalam perjalanan waktu, Tuhan mengizinkan ada pencobaan-pencobaan yang tujuannya yaitu untuk membuktikan kesetiaan dan cinta kita kepada Tuhan. Selain itu tujuannya untuk mendewasakan kita. Jadi hari ini mari membawa diri kita di hadapan Tuhan. Namun jangan berkata, aku udah lahir baru kok Tuhan. Lalu setelah itu apa saudaraku? Setelah kau lahir baru, Tuhan menuntut kita bertumbuh. Tuhan menuntut kita grow, bertumbuh. Setelah bertumbuh berbuah saudaraku. Suara kebenaran harus berbuah saudaraku. Bukan hanya untuk diri kita,
Bukan hanya untuk kerajaan Allah, tetapi untuk sesama kita. Kita harus berbuah. Paulus pun, saudaraku, punya rasa gentar yang ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10. Bunyinya begini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudaraku, perkarakan hal ini. Apa yang sudah kita lakukan dengan hidup ini? Sudahkah kita berinvestasi untuk kekekalan kita? Coba renungkan ini, saudaraku. Seberapa kedewasaan rohani yang kita capai? Kelihatan kok kedewasaan rohani seseorang itu terlihat ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan hidup. Pilihan-pilihan tindakan hidup. Itu kelihatan, saudaraku. Responnya, sikap hatinya, tindak tanduknya kelihatan, saudaraku. Dia akan berpikir, tindakanku ini berdampak gak sama orang lain? Berdampak gak sama kerajaan Allah yang mana ini? Bagaimana ini? Aku lakukan ini berguna gak untuk kerajaan Allah? Itu semakin hari semakin dihajar, saudaraku. Jadi umur makin panjang, tanggung jawab makin besar. Amin, saudaraku. Ya, jadi kita mau berjuang sungguh-sungguh mulai hari ini. Kita mau benar-benar fokus kepada kehidupan kekal kita. Kita punya tanggung jawab di dalam hidup kekal kita. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau menata mulai hari ini. Saya rindu para pendengar renungan The Message pagi hari ini sungguh-sungguh berjuang di dalamnya. Anda berjuang, saya berjuang. Kita mau rajut senyum Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi, saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati harimu hari ini. God bless you.